9 ayat 14 hingga 17. So, tanpa membuang masa, saya coba habis awal lah. Okay. So, untuk topik pada malam ini, mungkin persoalan yang pertama adalah, mungkin yang kita ingin ketahui adalah, apa itu puasa? Ya? Apa itu puasa? So, kalau kita merujuk Perjanjian Lama, kita boleh nampak pattern puasa itu macam mana pada zaman Yesus lah, ataupun khusus lagi pada zaman Perjanjian Lama. So, sudah pasti ada masa lain, ataupun yang saya akan menyenaraikan beberapa lah tentang ini. So, saya menyenaraikan tiga arti puasa itu. Okay. So, pada Perjanjian Lama, puasa itu membawa satu ekspresi pertaubatan, kedua ekspresi kesedihan, dan satu lagi yang terakhir adalah ekspresi kesungguhan mencari Tuhan. So, kita dapat melihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Okay? Saya tidak menyenaraikan contoh seperti Esther, kita boleh melihat Raja Daud, Daniel, bagaimana mereka puasa pada ketika itulah. Okay? Dan ekspresi yang mereka tunjukkan pada ketika itu. Okay? So, untuk ayat yang pertama itu di ayat 14. So, kita melihat di dalam cerita ini bahwa bagaimana pengikut Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus kenapa anak murid Yesus pada ketika itu tidak berpuasa. Dan kita boleh melihat bahwa mereka menggunakan penyataan bahwa mereka kerap kali berpuasa. So, di sini kalau kita mendalami zaman ataupun orang Farisi, mereka ada mengamalkan dalam satu minggu mereka akan berpuasa 2 kali seminggu lah. Okay? So, dalam setiap minggu mereka akan berpuasa 2 kali. So, mereka punya puasa itu ada jadual. Okay? Ada jadual. So, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi lah. Okay? Kenapa puasa ini actually kekerapannya tidak sesuai? Karena berdasarkan ekspresi yang saya nyatakan tadi, khususnya pada zaman ini, kita sering kali berpuasa karena kita bersedih, kebanyakannya lah. Bersedih karena kita bersungguh ingin bertaubat. Dan apabila kekerapan ini berlaku, erti puasa itu hilang. Dan pada zaman itu orang Farisi, mereka berpuasa dan mereka sering kali secara publik, secara umum memberitahu mereka berpuasa. Ini menunjukkan mereka ingin satu merit di mata Tuhan. Ingin satu merit lah agar mereka nampak baik di mata Tuhan. Dan ini bukanlah sesuatu yang baik. Sekiranya Anda pernah membaca di Matius 6 juga ada menyatakan, jadi Matius 6 ayat 16 hingga 18, jadi ada menyatakan tentang puasa juga. So, saya harap Anda ambil masa untuk kaji ayat itulah. Okay? Bagaimana kita seharusnya berpuasa lah, ada dinyatakan di ayat itu. Saya tidak includekan di dalam slide saya pada malam ini. Okay? Saya akan pergi dengan cepat saja, supaya kita boleh beri ruang dengan pastor juga. Okay. So, untuk menjawab persoalan itu, Yesus mengungsikan 3 perumpamaan di dalam topik pada malam inilah. So, perumpamaan pertama adalah, saya ada letakkan King James untuk kita boleh lihat lebih jelas lah. Karena translation bahasa Melayu ni kurang jelas. So Yesus berkatakan, adakah saya katakan, berharap tetamu di zaman perkahwinan berduka cita selama pengantin lelaki bersama mereka. So, pengantin lelaki di sini adalah melambangkan Yesus itu sendiri. Dan tetamu, actually dia bukan tetamu lah, dia lebih kepada sahabat pengantin lah. So, English punya lebih jelas lah. Okay. So, di sini dia memberi gambaran kepada anak murid Yesus lah pada ketika itu. So, apa yang saya boleh kongsikan adalah Yesus menyatakan bahawa
Karena Yesus mengetahui isi hati mereka ini sebenarnya. Yesus mengetahui isi hati orang Farisi dan terlebih lagi anak murid Yohanes pada ketika itu. Nah, Yesus coba mengatakan bahwa dia sendiri sebagai Tuhan, sebagai anak manusia berada di tengah-tengah mereka. Kehadiran dia itu sepatutnya membawa kebahagiaan kepada mereka, kepada yang bersedih, kepada yang sedang ditimpa kesusahan, kepada yang miskin. So, sepatutnya kehadiran dia itu seharusnya menjadikan suasana yang menggembirakan. Okay? So, sebab itu Yesus menyatakan bahwa kenapa anak murid dia tidak berpuasa pada ketika itu. Tapi ini tidak bermaksud Yesus menghalang mereka untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu ada masa dia, bukannya sebagai satu rutin, tetapi ada masa yang sesuai untuk kita berpuasa. Dan sini Yesus katakan akan tiba masanya pengantin lelaki itu akan diambil daripada mereka. Okay? So berdasarkan kefahaman saya ini mungkin merujuk kepada ketika Yesus mati di kayu salib. Okay? Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bermaksud mereka akan meratapi waktu Yesus matilah. Okay? Waktu Yesus mati. Okay. Kemudian cepat. Okay. Perumpamaan yang ketiga yang Yesus kongsikan dengan mereka adalah itu tentang kain buruk. So kain buruk yang ditampal dengan kain baru. So di sini Yesus mengatakan bahwa perbuatan di dalam kehidupan kita seringkali kita mencampur adukkan hal keagamaan. Okay? Maksud saya adalah ada benda yang tradisi tetapi kita campurkan dengan hal keagamaan. Contohnya adalah saya ambil contoh orang Farisi lah. Okay. So mereka mementingkan puasa itu sendiri lebih daripada apa yang sepatutnya lebih penting pada ketika itu. So jika kita masih memiliki kehidupan luaran kita yang masih tidak mencerminkan kehidupan baru, apabila kita bergelar sebagai seorang Kristian, perubahan itu akan mengakibatkan pendirian kita akan mudah rapuh, mudah goyak lah, seperti gambaran yang Yesus bagikan pada ketika itu. Saya sendiri juga pernah melalui bagaimana bukanlah sesuai untuk kita bergelar sebagai seorang Kristian dan kita coba hidup seperti dunia. Dia mustahil kerana kelama-lamaan kebenaran itu akan faded, akan mula hilanglah, kita akan mula terikut dengan dunia. Dan di sini kita boleh melihat kain yang baru biasanya dia masih boleh mengembang. Sekiranya Anda pernah beli baju kan, mula-mula dia rasa macam ketat, tapi selepas lama-lama kita pakai dia akan mula rasa longgar. So seperti itu juga dengan apa yang dikatakan di sini. Kita cuba menampal kehidupan lama kita dengan sesuatu yang dianggap rohani, tidak akan berjaya. Bahkan dia akan lebih lagi merosakkan baju itu ataupun merosakkan kita secara luaran lah. Okay. So, lepas tu Yesus katakan juga, ini adalah ayat yang terakhir. Yesus katakan, tidak ada orang menuang wine baru ke dalam kirbat kulit yang lama. So, bermaksud kita tidak dapat menerima benar secara rohani. Khususnya adalah Roh Kudus. Sekiranya kita masih memiliki kehidupan lama. Karena itu akan lebih lagi membuatkan yang baik itu kita tidak dapat terima dengan sepenuhnya. Karena kita yang baik, yang jahat,
yang lama tidak dapat menyimpan apa yang baik. Saya harap Anda pahamlah apa yang saya coba sampaikan pada saat ini. So, kita sebagai umat Kristen, kita harus lahir sebagai orang baru kita dapat menerima sesuatu yang dari Tuhan ataupun yang spiritual. Sekiranya kita tidak menjadikan diri kita baru ataupun kita tidak meninggalkan kehidupan kita yang lama, adalah mustahil untuk kita merasakan benar yang dari Tuhan itu dengan sepenuhnya. Dan ini banyak berlaku di dalam kehidupan kita juga pada masa sekarang, di mana kita cuba untuk mengikut Yesus dengan kehidupan lama kita. Itu adalah begitu mustahil. Dan di dalam konteks fasting ini, Yesus coba membagi tahu mereka bahwa tradisi orang Yahudi tidak dapat dibawa di dalam kehidupan baru sebagai seorang Kristen. So, aplikasi di dalam kehidupan kita juga, apa tradisi lama kita adalah tidak dapat kita campur adukkan dengan sesuatu yang spiritual. Oke? Dan kenapa Yesus menekankan ini adalah bahwa niat orang Farisi pada masa ketika itu adalah niat mereka berpuasa adalah salah. Mereka ingin berpuasa, tetapi mereka punya niat pada masa ketika itu adalah untuk mereka nampak mulia di hadirat Tuhan. Dan di saat mereka berada di hadirat Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus, mereka tidak mempamerkan penghormatan yang sepatutnya milik Yesus pada ketika itu. Bahkan mereka coba membunuh dia, mereka lebih lagi menuduh dia. Kebenaran yang mereka miliki itu pada ketika itu mereka tidak nampak dengan jelas, karena mereka mengikut tradisi lama dan mengikut isi hati mereka yang keras pada ketika itu. So, sebagai pengikut Yesus, untuk kita mengikut dia, kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita, sama ada tabiat lama ataupun apa yang mengongkong ataupun yang boleh menahan kita untuk mengikut dia pun kita harus tinggalkan. Barulah kita boleh menjemput dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Itu yang dikatakan di Yohanes 15. So, secara ringkas itu saja yang saya ingin kongsikan. Mungkin selebihnya saya minta pendapat si pastor lah. Okay, mungkin pastor masih bersama kita. Pastor Chua masih bersama dengan kita, so mungkin dia boleh bagi penerangan yang lebih lagi lah untuk ini. Saya serahkan waktu ini kepada pastor. Pastor, okay. Saya ada beberapa tafsiran tentang berpuasa ini kan. Pertama, kalau kita tengok perjanjian lama dan perjanjian baru, dia memang ada mengamalkan berpuasa lah. Kalau kita tengok dalam perjanjian baru dulu, dalam Matius 6 ayat 16. Di sini tadi premis tentu kenapa orang Farisi dia orang suka berpuasa kan, itu untuk menunjukkan mereka alim lah sebenarnya lah, saya simpulkan sekali lah, menunjukkan mereka sebenarnya alim, dia orang dari atas orang, jadi dia ada beberapa tujuan kita berdoa mereka dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mereka berpuasa. Nomor satu, kalau kita tengok Yesus sendiri kan, dia berpuasa di the desert lah, pegunungan selama 40 hari kan, dalam Matius 4 kan, ayat 1
Genesis 1-17. Okay. Yesus dia berpuasa, dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi tidak salahlah kalau Yesus sendiri dia berpuasa, tidak salahlah kita berpuasa, tapi dia ada maksudnya lah. Okay. Dia memang ada maksud kenapa dia berpuasa lah. Okay. Mungkin sudah ada masa kita bersentuh. Jadi kedua ialah kita berpuasa untuk to seek God's guidance lah, untuk mencari macam mana Tuhan, supaya Tuhan dapat memimpin kita. Saya ambil contoh lah, macam misalnya dalam ambil SPM exam kan, baguslah ada kalau berpuasa, sebab ini menunjukkan kamu sungguh-sungguh, seperti Remy cakap, kamu amat sungguh-sungguh supaya Tuhan campur tangan dan memberi kamu wisdom, understanding, peringatan apa yang kamu sudah pelajari, supaya kamu ingatlah. That means to not only to study, but not to study hard, but to study smart also. Okay, dipimpin oleh Roh Kudus. Okay, jadi ini kalau lebih pribadi lah. Okay. Dalam Perjanjian Baru, kalau kamu tengok dalam buku Kerja Rasul 14 ayat 23, okay, Paulus dan Barnabas, kalau kamu mau mungkin tidak ada masa, Paulus dan Barnabas mereka berdoa dan berpuasa juga untuk ketua-ketua jemaat di gereja. Okay. Jadi ini juga satu disiplin. Kenapa kita berdoa, supaya kita mencari pimpinan Tuhan, guidance. Seperti seterusnya ialah seperti Remy kata tadi, to show grief lah. Kita sedih. Kenapa kita sedih? Macam orang berkabung kan, menunjukkan mereka mengalami satu pengalaman hidup yang sedih. Okay. Kenapa kita berkabung? Jadi kita berpuasa, itu satu tanda-tanda kita bersedih. Okay. Kalau kita berkabung kan, dalam Perjanjian Lama juga kalau kita tengok banyaklah. Kalau kita mencari daerah berkabung, bukan berkabung saja, daerah menangis, okay? Menangis, dan dia ada guna tanda-tanda, okay? Untuk betul-betul menunjukkan mereka betul-betul sedih, dan itulah tanda dia melalui juga dia orang berpuasa juga, okay? Untuk menunjukkan mereka betul-betul berpuasa. Yang keempat, bertobatlah, okay? Kalau kita tengok dalam Perjanjian Lama banyak apabila orang Israel, okay, dia ada dengar nabi-nabi memberitahu mereka bahwa Assyria mau menyerang mereka. Sebelum musuh menyerang, dia orang berpuasa dulu. Okay. Kenapa dia orang berpuasa? Supaya ada orang bertobat. Okay. Sebab doom ini malapetaka datang kadang-kadang, okay, disebabkan oleh mereka berdosa. Jadi kalau mereka bertobat, mungkin Tuhan boleh campur tangan dan malapetaka tidak terjadi. Okay, kalau itu Tuhan campur tangan. Ini yang disebut conditional prophecy. Okay? Dia bersyarat. Okay? Kalau dia orang bertobat, dia orang boleh mengelakkan malapetaka terjadi. Kita beri satu contoh. Contoh Jonah kan Tuhan beritahu dia dalam 40 hari
Tuhan akan menghukum Nineveh. Tapi selepas 40 hari Tuhan tidak jadi Nineveh tidak dihukum sebab mereka bertobat. Jadi bertobat ini satu tanda kita juga berpuasa juga, signs of repentance ini kita berpuasa. Jadi disebabkan semua mereka sampai raja, tapi buku Jonah cakap sampai binatang pun puasa. Kita tidak tahu macam mana binatang boleh berpuasa, tapi Alkitab beritahu. Kalau kamu baca, semua berpuasa. Jadi disebabkan mereka berpuasa, mereka bertobatlah, Tuhan tidak jadi hukum mereka walaupun selepas 40 hari. Ada juga mungkin ini orang, saya rasa berpuasa ini juga satu tanda kita menyembah Tuhan juga. Saya beri satu contoh lah. Dalam buku Luk, dia menceritakan sebuah cerita tentang seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Kalau kita baca dalam ayat 37, sebab dia tidak pernah meninggalkan Ka'bah. Jadi dia siang dan malam dia menyembah Tuhan, dan dia berdoa, dan dia berpuasa. Jadi itu adalah satu ekspresi bahwa kita menyembah Tuhan. Berpuasa ini. Dalam buku Lukas dan Pengidua menceritakan orang tua ini, perempuan tua bernama Ana, berumur 84 tahun. Jadi kalau kita tengok, memang dia betul-betul bukan saja dia berpuasa, dia juga berdoa tadi, dan menyembah Tuhan. Mungkin satu lagi lah, berpuasa ini macam orang menahan diri untuk appetite kita, supaya macam orang mau diet kan. Tapi orang Islam ini lain, dia orang betul-betul berpuasa secara menahan appetite mereka. Jadi dia orang cakap satu disiplin untuk menghindar diri daripada makanan, secara fisikal lah. Jadi mungkin itu saya dapat kongsikan. Mungkin kita nanti boleh bincang kenapa kita berpuasa kan. Tentu ada sebab kan. Saya serah kepada Remy dulu, mungkin kita mau sambung nanti. Terima kasih Pastor atas ulasan satu. Ya, so actually puasa ni sebenarnya penting, tetapi kalau kita kerap sangat puasa, erti puasa tu hilang. Sama macam perjamuan kudus kita lah. Dia boleh buat setiap masa, tidak salah. Tetapi church kita decide untuk buat quarterly supaya arti perjamuan tu tidak hilang erti dia lah. So puasa pun harus begitu. Dia di saat kita betul-betul memerlukan puasa itu, kita berpuasa. Karena pada masa itu kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berpuasa juga, itu yang dinyatakan oleh pastor. Dan sudah pasti puasa itu boleh mengukuhkan lagi kehidupan rohani kita sebenarnya. Yes. Ya. So mungkin saya buka waktu ini kepada sesi soalan lah, sekiranya ada yang ada soalan berkenaan puasa ini. So puasa actually pun banyak jenis puasa lah, kita boleh lihat
contoh-contoh di dalam penyanyian lama lah, banyak contohnya. Ada yang bahkan pada zaman sekarang kita berpuasa, ada pelbagai jenis puasa. Ada yang tidak minum, tidak makan, ada yang makan buah, ada yang tidak makan certain benda, ataupun tidak makan kegemaran dia. So dia ada banyak jenis puasa. Tapi yang penting isi hati kita ketika berpuasa itu, menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan betapa hebatnya kamu berpuasa, kamu tak makan 40 hari kah, mau ikut Yesus. Tapi kalau niat kamu salah, Tuhan tidak akan dengar juga doa itu. Itu yang saya boleh nyatakan. Sekiranya ada sisi soalan, saya mengalukan di ruangan chat, ataupun Anda boleh kongsikan, ataupun Anda boleh buka mic Anda lah. So mungkin koordinator kita ada persoalan, Nathaniel, ataupun ada pertambahan ingin kongsikan. Okay, so apa yang saya dapat belajar jugalah, berpuasa ni juga menyediakan diri kita untuk mujizat yang akan Tuhan berikan, sebab Tuhan tak boleh beri mujizat yang akan berlaku jika kita belum bersedia lah. So berpuasa boleh menyediakan diri kita. Okay, soalan mungkin sekarang mungkin tiada kot. Okay, kalau kita tidak ada persoalan, mungkin Pastor ada lagi mau tambah, Pastor? Rasanya kita boleh tutup kot ruangan ni kalau tidak ada persoalan lagi. Sebab pelajaran dia actually agak ringkas sebenarnya. Sebab dia hanya menyentuh bab puasa saja. Tiga-tiga perumpamaan itu just menunjuk apa itu puasa itu sebenarnya. So saya tak ada lagi lah penambahan. Jadi dalam ayat 16 tadi adalah ini ada menyentuh tadi. Dia macam perbandingan jugalah yang menampal pakaian lama itu dengan seperti kain baru itu kan. Jadi ini sebab kita tahu kerana apa kemaksud pakaian lama, okay, yang dimasukkan Yesus tadi dan ditampalkan apa itu yang saya sebut tadi. Ayat 16 ya, ada orang menampal pakaian lama dengan seperca dalam translation saya ini, kain baru, kerana tampalan itu akan mengecut lalu mengakibatkan koyakan yang lebih besar. Okay. Ayat 17, dengan demikian juga tidak ada orang menuang wine baru ke dalam kebat kulit yang lama. Jika dia berbuat demikian, kebat itu akan pecah dan rosak, lalu wine itu akan terbuang. Wine baru harus dituang di dalam kebat kulit yang baru juga, supaya kedua-keduanya tetap baik. Jadi ini dia sebenarnya Yesus ini dia bandingkan orang Farisi, orang selalu ikut tradisi lah, hukum Musa kan, dia orang very rigid lah, okay, legalistik. Jadi apabila Yesus datang, okay, jadi dia guna apa itu cara yang kita belajar sorry tentang Yohanes Pembaptis itu, sebab dia menyediakan Yesus kan, menyedia jalan untuk Yesus supaya kita bertobat. Yesus dapat mengampuni kita lah. Itu yang sebenarnya apa itu yang disebut di sinilah kain apa itu tadi kebat yang baru itu. Okay.
supaya wine itu dia boleh disebut itu macam firman Tuhan lah, yang dimasukkan dalam apa itu. Kalau dia masuk kepada tradisi, jadi mengikut hukum Taurat, hukum Musa, jadi dia orang lebih rigid, lebih legalistik. Jadi apabila Yesus datang ini, dia menggunakan kaedah baru, dia sebut di sini kirbat kulit yang baru, menunjukkan penampilan Yesus yang baru, cara baru, bukan cara apa itu hukum Musa dulu. Setelah hukum Musa itu orang diselamatkan oleh kerja, tindakan, perbuatan. Jadi apabila Yesus datang, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui kematian Yesus. Jadi inilah yang dimaksudkan apa itu kirbat lama, kirbat baru. Kita harus bertukar kepada kirbat baru, jangan ikut apa itu hukum Taurat itu. Hukum Taurat dia orang percaya bahwa kalau apa itu memelihara hukum Taurat dapat diselamatkan. Tetapi kita tahu bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Jadi ini dia bandingkanlah ini sebenarnya. Kirbat lama baru, wine itu boleh disebutkan firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita lah. Ataupun di sini boleh kita bandingkan macam kuasa Roh Kudus lah, yang menjamah kita supaya kita ditransformasikan, baru revival. Kalau firman yang dibawa oleh ataupun hukum Musa itu hanya dia saja very legalistik, hukum saja, dia tidak ada kuasa untuk mengubah hidup kita, untuk menyelamatkan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya kongsikan tentang ini. Thank you Pastor atas penambahan tadi. Saya harap Anda semua mendapat berkatlah daripada pelajaran pada petang ini. So saya ulang sekali lagi, sekiranya ada permohonan doa, Anda boleh kongsikan di dalam ruangan chat ya. Nanti kita akan request Pastor untuk mendoakan. So, kita bagi ruangan dalam 1 minit 2 minit inilah untuk kita kongsikan permohonan kita. Sudah banyak. Mereka dari Semanok tidak ikut. Tidak ada setakat ini Pastor. Saya ini Okey, Pastor, itu saja. Ada 3 permohonan. Okey. Pastor boleh rujuk ruangan chat lah. Okey.
Pertama adalah doa kesyukuran hari jadi untuk JJ. JJ tidak bersama dengan kita malam ini, tapi tidak menghalang kita untuk berdoa untuk dia. Dan berdoa untuk pelajar SPM, khususnya yang ada bersama dengan kita pada malam ini adalah Kerian dengan Nathaniel. Dan seterusnya berdoa untuk yang bergumul di dalam kehidupan rohani. Ya, saya percaya di dalam ruangan ini ada yang bergumul lah dengan kehidupan rohani mereka. So, mungkin 3 permohonan itulah, Pastor. Saya percaya setiap orang mempunyai pergumulan masing-masing secara pribadi. So, semoga mereka mendapat penghiburan dan kekuatan lah. Okay, itu saja Pastor. So, saya jemput Pastor untuk pimpin lah. Sekiranya Pastor sudah bersedia. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur pada petang malam ini kami dapat kumpul dalam kumpulan ini supaya Tuhan terus memimpin kami dalam kehidupan rohani kami dan supaya kami dapat bertumbuh kepada kematangan untuk Tuhan mengubah kami kepada transformasi rohani kami supaya kami lebih mengenal Tuhan dan tahu kebenaran Tuhan beri kepada kami. Dan malam ini kami berdoa untuk JJ yang jadinya hari ini. Doa Tuhan terus memberkati dia dalam kesehatan tubuh dia dan kehidupan rohani dia supaya dia bertumbuh dan, dalam kehidupan dia Tuhan terus memberkati dia dan keluarganya juga, ibu bapa, supaya dia lebih mengenali Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa kepada pelajar akan menuruti pemberitaan SPM dan lupa lagi doa supaya Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat mengingati semua revision yang telah mereka pelajari dan mereka ingat apa yang mereka pelajari dan menjawab dengan lebih mereka dapat jawab apa saja soalan. Tuhan terus menolong mereka. Doa kepada Kirian Nathaniel dan semua mereka supaya mereka tenang hati, berilah Tuhan Roh Kudus menyediakan hati mereka supaya mereka tenang terus dapat lulus dalam peperiksaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terus doa kepada semua youth yang bergumul dalam kehidupan rohani dan semua anggota gereja di mana saja, anggota di Bintulu, supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka paham di dalam kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka supaya mereka lebih mengenal Tuhan, supaya mereka dapat bertumbuh dan diberi rantang untuk berinspirasi untuk terus belajar tentang firman Tuhan dan supaya mereka ada
pengharapan dan iman mereka akan terus bertumbuh sampai Yesus datang tidak lama lagi. Tuhan, terimalah semua keadaan. Semua ini kami doa dalam nama Tuhan Yesus menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, khususnya Pastor, dan di dalam penambahan yang dia telah kongsikan bersama dengan kita. So saya harap kita boleh berjumpa lagi pada waktu yang sama di minggu hadapan. So Tuhan memberkati, semoga program pada malam ini semua berjalan lancar mengikut kehendak Tuhan. Okay. So saya akan tutup rangan ini dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam semua. Malam.